Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabi la nabiyya ba'da illa yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathiran kathiran kathiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, nikmat yang kita minta, bahkan nikmat yang tidak pernah kita minta sekalipun, Allah sudah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah, besar ataupun kecil nikmat itu. Syukur terhadap anugerah yang besar adalah wujud kesiapan diri kita untuk menjaga amanah. Syukur terhadap anugerah yang kecil akan menjauhkan diri kita dari segala prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita, di dalamnya ada maksud dan tujuan Allah berikan itu semua kepada kita, dan tidak lain hanya untuk menguji keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi, pemimpin kita, pembimbing kita, yang karena akhlak mulia dari beliau yang diajarkan kepada kita umatnya, sehingga kita dapat merealisasikan, dapat mengamalkan konteks kehidupan dan keimanan yang tertuang jelas di dalam kitab para nabi, yang kemudian disempurnakan di dalam Al-Quranul Karim, kitab Allah yang menjadi pegangan hidup umat manusia sampai akhir zaman. Kitab Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Walaupun masih ada sebagian manusia yang meragukan akan kebenaran Al-Quran, bukan menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak benar. Al-Quran itu benar adanya. Matahari di siang hari, semua orang sepakat bahwa matahari itu putih warnanya.
Lalu ada orang yang sakit mata, kemudian ia pandang matahari itu kuning warnanya. Kemudian ia berteriak marah, "Wahai sekalian manusia, kalian bohong. Aku lihat matahari itu kuning warnanya." Padahal semua orang sepakat bahwa matahari itu putih warnanya. Apa yang menyebabkan ia meragukan akan keputihan matahari? Sebab ada penyakit yang ada di matanya. Begitupun orang-orang yang meragukan akan kebenaran Al-Quran, bukan menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak benar. Mereka mendustakan Al-Quran sebab ada penyakit yang ada di dalam hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu. Maksiat dibuatnya setiap hari, itu pun bagian dari penyakit hati yang akan menjauhkan manusia dari tuntunan Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benar keimanan, dengan sebenar-benar ketakwaan, jalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan dunia setiap hari berubah-ubah. Bahkan kehidupan dunia semakin hari semakin menyilaukan mata kita, sehingga kita tergiur dengan kemewahan-kemewahan dunia, hingga kita melupakan kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanya kita setiap hari kepada diri kita, dari mana kita berasal dan mau kemana sesungguhnya kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kita untuk tinggal selama-lamanya di dunia ini. Semua terbatas oleh waktu, terbatas oleh usia yang Allah sudah tetapkan. Sejak kita berada di dalam alam kandungan, Allah sudah tetapkan kehidupan dan umur kita. Karena memang Allah tidak menghendaki kita untuk tinggal selama-lamanya di dunia ini, karena memang dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita adalah di akhirat. Maka selama kita hidup di dunia, Allah berikan kita kesempatan, maka pergunakan kesempatan itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya, dia akan selamat, dia akan bahagia manakala di dalam hatinya ada agama, manakala di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang miskin, manakala di dalam hatinya tidak ada agama, tidak ada amal agama, tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka dia akan celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa tinggal di dunia ini selama-lamanya. Fir'aun laknatullah pernah tinggal di dunia seperti kita saat ini. Tetapi Fir'aun ingkar, bermaksiat kepada Allah. Maka Allah tenggelamkan Fir'aun bersama dengan bala tentaranya ke dalam Laut Merah. Fir'aun pernah hidup di dunia seperti kita saat ini. Dan saat ini Fir'aun telah meninggalkan dunia, karena Allah tidak menghendaki Fir'aun hidup di dunia selama-lamanya. Qarun laknatullah
orang kaya, hartanya melimpah, pun pernah tinggal di dunia seperti kita saat ini. Tetapi Qarun ingkar, Qarun kufur, maksiat kepada Allah, maka Allah binasakan Qarun, ditenggelamkan ke dalam perut bumi bersama dengan harta bendanya. Dan Allah telah menetapkan kedudukan yang hina di dalam neraka jahanam. Baginda Nabi, para rasul, para sahabat pun pernah tinggal di dunia seperti kita saat ini, makan dan minum, bersuami kan, mempunyai anak dan istri, bekerja, berdagang. Mereka pernah hidup seperti kita saat ini, dan Allah wafatkan mereka karena Allah tidak menghendaki mereka untuk tinggal di dunia selama-lamanya. Tetapi baginda Nabi, para rasul, para sahabat taat kepada Allah, patuh akan perintah-perintah Allah, menjalankan akidah-akidah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mereka telah disiapkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah-sejarah itu menjadikan pedoman hidup kita, meyakinkan diri kita bahwa kita memang betul tidak akan pernah bisa tinggal di dunia ini selama-lamanya. Maka pergunakan kehidupan kita ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita dikaruniakan harta, jadikan harta itu semakin menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang kita miliki justru menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita nafkahkan untuk keluarga kita pun bagian dari ibadah. Sepanjang nafkah yang kita berikan semata-mata hanya karena Allah, agar anak dan istri kita dengan nafkah yang kita berikan mereka semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harta, nafkah yang kita berikan justru membuat anak dan istri kita jauh dari Allah, maka tidak ada gunanya harta itu. Harta yang kita nafkahkan untuk keluarga kita akan bernilai agama, akan bernilai amal soleh, manakala harta yang kita nafkahkan untuk keluarga kita membuat mereka semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat dan kedudukan yang kita miliki pun Islam tidak melarang umatnya untuk mencari kedudukan yang tinggi, sepanjang kedudukan pangkat jabatan yang tinggi tidak melalaikan dia dari perintah-perintah Allah. Tetapi kalau pangkat dan kedudukan justru membuat kita jauh dari Allah, maka tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan kita, jadikan kemiskinan kita ini semakin dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemiskinan yang kita alami ini justru menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah memberikan apapun ke dalam kehidupan kita bukan tanpa maksud dan tujuan. Tetapi Allah punya maksud dan tujuan agar kita dengan kekayaan, dengan kemiskinan, dengan pangkat dan kedudukan yang tinggi, atau bahkan jabatan yang paling tinggi sekalipun, di dalamnya Allah berikan untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Sulaiman alaihissalam pun Allah karuniakan harta yang melimpah. Tetapi harta yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman menjadikan Nabi Sulaiman taat kepada Allah. Harta yang diberikan kepada Qarun
membuat korun, maksiat kepada Allah, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sudah Allah tetapkan sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu, telah aku cukupkan rezekimu untukmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Begitulah Allah berfirman menjaga keislaman. Islam akan tetap jaya. Islam Allah akan jaga sampai akhir zaman. Tetapi pertanyaannya, apakah Islam akan tetap bersemayam di dalam hati kita? Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kita menggadaikan keimanan kita. Banyak saudara-saudara kita yang menggadaikan imannya murtad hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara kemewahan dunia. Kalau akidah sudah digadaikan, lalu apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada diri kita, apakah kelak kita akan bisa melewati siksaan di alam kubur. Kubur itu gelap dan kita akan tinggal di dalamnya sendiri. Hanya amal soleh yang akan menemani kita. Jembatan Sirat sangat tajam. Apakah kita mampu melewati titian Sirat? Apakah kita akan diberikan catatan amal melalui tangan kanan ataupun tangan kiri, atau bahkan Allah lemparkan catatan itu kepada kita? Semua berpulang kepada kita. Semua akan dikembalikan kepada kita. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dalam keimanan dan ketakwaan. Kita dikaruniakan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita dikaruniakan istri yang solehah. Kita diberikan anak-anak yang hafizah, dai-daiyah. Yang manakala kita sudah tinggalkan dunia ini, mudah-mudahan dengan peninggalan iman yang kita ajarkan kepada anak-anak kita kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, mereka senantiasa menyebut nama kita di dalam setiap doanya. Mereka senantiasa menyebut nama kita di dalam setiap sholat malamnya. Maka jaga iman kita, jaga iman keluarga kita. Mudah-mudahan kita semuanya akan kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah bersama dengan orang tua kita yang telah meninggal dunia, orang tua kita yang masih hidup kelak, dan kita semua insyaallah mudah-mudahan Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.